Ya, lanjut ya. Kita masuk ke fungsi inverse. Oke. Ya, kalau kalian masih ingat, kalian dulu pasti belajar bagaimana cara menggunakan sepatu gitu ya. Entah itu di TK atau mungkin sebelum itu mungkin ya. Nah, mengajar atau gimana cara memakai sepatu, kemudian cara melepas sepatu, gitu ya. Mungkin bisa jadi nggak secara formal ya, bisa di rumah gitu ya. Nah, cara memakai sepatu sama membuka sepatu itu diagramnya seperti ini ya. Nah, kalian udah itu udah otomatis udah nggak perlu ada teorinya lagi ya. Itu otomatis sudah apa? Sudah menjadi kebiasaan kalian. Nah, dari cara memakai sepatu gitu ya, urut-urutannya seperti itu gitu ya. Mengambil sepatu dari rak, kemudian memasang kaos gitu ya, memasang kaos kaki maksudnya gitu ya, memasukkan kaki, kemudian mengikat tali gitu. Nah, kemudian cara melepaskannya gitu, berarti kan dia urutannya terbalik ya. Nah, urutan yang terbalik inilah itu disebut inverse ya. Yang tadinya adalah urutannya kita jelas urutannya memakai sepatu. Nah, kemudian kalau kebalikannya melepas sepatu, nah itulah yang disebut inverse atau kebalikannya. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi terbayang ya. Jadi kalau kita kemarin mengoperasikan sebuah fungsi, maka berarti caranya dibalik, caranya terbalik. Oke, secara umum inverse suatu fungsi ya itu dapat dijelaskan seperti ini ya. Jika fungsi f yaitu pemetaan a ke b dinyatakan dengan pasangan berurutan f yaitu di mana anggotanya a dan b ya. A itu adalah elemen dari himpunan A dan B itu elemen dari himpunan B, maka fungsi inverse f-nya adalah jadi terbalik. Maka dia akan menjadi B-nya yang anggota B itu jadi domain. Ya, yang jadi range-nya maka salah ya. Yang range-nya itu menjadi domain, yang domain akan menjadi range, gitu ya. Oke. Paham ya? Jadi kalau misalnya dibuat ya F apa ini ya? F kalau ini dibilang pangkat sih sebenarnya ya tampak seperti pangkat ya. Pangkat -1 karena nanti ada F kayak pangkat 1, tapi sebenarnya bisa disebut ada juga yang F aksen gitu ya. Ada yang gitu. Tapi ada yang nulis F1 ya gitu ya. Nah, kalau ini adalah turunan. Ini simbol dari turunan. Nah, nanti kalian belajar di kelas 11. Oke, tapi kalau misalnya yang ini ya F tampak seperti pangkat -1 itu dibacanya F inverse. Ya, jadi bukan F pangkat -1 gitu ya. Ini ya, lanjut ya. Kalau misalnya Ibu kan suka ngomongnya domain sama range. Nah, kenapa domain sama kodomain? Kenapa nggak domain sama kodomain? Karena kalau kodomain itu belum tentu range ya. Oh, tapi kalau domain itu semuanya. Tapi jelas pasangannya, Bu. Iya, yang maksudnya kita bicarakan adalah yang pasangannya. Nah, jadi kalau yang nggak punya pasangan kita abaikan dulu gitu ya. Nah, jadi yang jelas adalah kenapa Ibu selalu bilang range karena yang berpasangan dengan ini kalau misalnya A dan B berarti B itu adalah pasangan dari A gitu maksudnya. Ibu, makasih. Oke, sama-sama. Nah, contoh satunya adalah misalkan seperti ini. Ya, ini domainnya ada A, B, C, kemudian di kodomainnya ada X, Y, Z, di mana X, Y, Z ini adalah semuanya adalah range gitu ya.
Nah, A ini berpasangan dengan Z, B ini berpasangan dengan X, C ini berpasangan sama Y. Oke. Nah, kalau F, maka dia kalau ditulis mungkin akan menjadi FA sama dengan Z, gitu ya. Berarti A itu domain, Z itu hasil. B itu domain, X itu hasil, gitu ya. C itu domain, Y itu range. Oke. Nah, tapi kalau diagram 2, ini adalah maksudnya adalah inverse-nya. Jadi dibalik. Ya, terbalik. Jadi kalau ditulis dalam bentuk fungsi, maka menjadi F inverse Z sama dengan A. Nah, ini bertukar ya. Range-nya akan menjadi domain, domainnya akan menjadi range. Begitu seterusnya. Dengan memakai simbol F inverse ya. Memakai simbol seperti ini. Ya, jadi simbolnya jangan lupa ya. Ini menyatakan bahwa itu adalah inverse-nya dari si F. Gitu. Oke? Nggak ada masalah ya? Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi F pemetaan A ke B adalah itu tadi ya, A, Z, B, X, C, Y. Jadi ini penulisannya seperti itu ya. Ini domain, ini hasil. Ini domain, ini hasil gitu ya. Dan itu adalah pasangannya. Ya, jangan pasangan yang lain ya. Ya, itu pasangannya. Kemudian F inverse-nya adalah X, B, Y, Z, Z, D gitu ya. Terbalik. Oke. Mulai sedikit paham ya? Ya, sebenarnya nggak sulit. Gue mau tanya. Yang F-1 memetakan B ke A itu kenapa nggak memetakan B? Kan udah F-1. Gimana? A memetakan B. Yang F inverse, Bu. F inverse ya, kenapa? Kenapa B memetakan A, bukan A memetakan B? Kan maksudnya udah pengetahuan gitu, itu F inverse. Oh, karena F inverse gitu ya? Karena kalau F inverse itu berarti terbalik ini. Ya, B-nya menjadi domain. Jadi mungkin karena tadi ya, karena bilangnya loh kan itu kan F inverse gitu ya. Cuman kita akhirnya yang jadi domain berarti jadi B. Gitu kan? Yang jadi kan kita sudah di awal sudah sepakat bahwa kalau bahasa ini adalah berarti yang disebut pertama kali adalah si domain. Ya nggak? Yang disebut yang kedua ini adalah si hasil. Oke, atau kodomainnya gitu ya. Nah, berarti kalau kayak gitu ini kalau di inverse pun berarti harus sesuai dengan kesepakatan awal bahwa B ke A. Berarti domainnya menjadi si B, si kodomainnya menjadi A, gitu ya. Oke, daerah hasilnya ada di himpunan A. Jadi otomatis dia pun juga dibalik gitu. Oke, terjawab ya? Oke, Ibu, makasih banyak. Oke, sama-sama. Ya, jadi jangan lupa itu juga dibalik walaupun kita tahu bahwa lo kan sudah inverse otomatis akan terbalik dengan sendirinya. Enggak. Otomatisnya itu dilakukan dengan konsisten ya. Jadi otomatis bukan hanya simbol aja A ke B ada dua himpunan, tapi kita menyatakan bahwa yang disebut pertama kali itu adalah si domain, yang disebut selanjutnya itu adalah daerah hasilnya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, oke, tadi sudah memahami sedikit tentang inverse. Nah, sekarang kita kembangkan pembahasannya tentang fungsi inverse. Nah, sekarang gini, apakah yang dimaksud dengan inverse suatu fungsi sama dengan fungsi inverse? Gitu ya. Oke, ini maksudnya apa gitu ya? Inverse suatu fungsi sama dengan fungsi inverse.
Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh ya. Oke, ada fungsi f ya, pemetaan A ke B itu dengan X itu elemen A, Y itu elemen B. Nah, kalau misalnya didefinisikan Y itu sama dengan Fx, ya ini jelas X itu domain, Y itu daerah hasil ya. Oke, nah kalau misalnya domainnya kita persempit gitu ya, bilangan bulat gitu ya, biar enak ngitungnya. Ya ini tak hingga sampai men tak hingganya kita ya apa ya, kita cut dulu gitu ya, fokusnya ke main 2 sampai 2 ya, karena kita tahu bahwa kalau Y sama dengan Fx itu dengan Fx-nya itu sama dengan 2x gitu ya, kita tahu itu persamaan linier ya, sudah terbayang gimana gambar grafiknya gitu kan, maka kita pun akan melihat bahwa kalau kita masukin gitu ya, nah, kalian sudah paham itu apa yang terjadi. Himpunan hasilnya pasti akan berbeda di setiap domain yang berbeda, begitu ya. Jadi ketika kita ngambil domain yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Nggak ada hasil yang sama di domain yang berbeda. Ya, kalau di domain yang sama mempunyai hasil yang berbeda, itu kan bukan fungsi ya. Masih ingat ya? Kalau kita punya domain dan range atau kodomain di situ gitu ya. Kalau ada seperti kalau ada bentuk seperti ini, dia bukan fungsi, ya kan? Jelas. Tapi di dalam sebuah persamaan garis, itu persamaan garis kan ya. Persamaan garis pasti dia punya, ketika punya domain yang berbeda, dia mempunyai hasil yang berbeda juga ya. Jadi nggak punya bentuk yang seperti ini. Misalkan nah, nggak punya seperti ini, ya kan ya? Nggak punya hasil yang sama tapi domain yang berbeda nggak ada ya. Semuanya asli. Kalau di jenis-jenis fungsi, apa namanya ya? Fungsi surjektif kah, atau injektif kah, atau bijektif kah gitu. Ya, fungsi linear itu masuk fungsi apa? Masih ingat injektif, bijektif, bukan? Apa? Subjektif. Surjektif. Hah? Oh, bijektif. Bijektif, karena dia satu-satu. Atau kalau ada yang menyebut dia injektif juga boleh ya. Ya, kemarin waktu Ibu ralat itu ya, waktu ini injektif pun juga masuk fungsi yang dia satu juga ya, satu-satu. Kalau bijektif korespondensi satu-satu ya. Jadi injektif itu bisa, kenapa disebut dia bisa satu-satu tapi tidak sama persis dengan bijektif, karena dia bisa tersisa di kodomainnya, ya nggak? Jadi bentuk injektif itu ada dua, dia bisa bijektif, tapi bisa juga dia satu-satu, tapi di kodomainnya dia ada mungkin satu atau lebih yang tidak mempunyai pasangan, gitu ya. Oke, jadi dia bisa disebut injektif atau bijektif. Ini Ibu terputus-putus nggak ya? Kadang-kadang terputus-putus sih Bu, tapi ya. Gitu. Bentar ya. Semoga ini jaringannya, ya mungkin masalah jaringan ya. Oke.
Ibu agak lebih dekat aja deh. Ya, jadi fungsi linier itu bisa injektif, bisa bijektif. Ya, yang jelas dia benar-benar memasangkan tepat satu ya. Ya, tepat satu. Ya, nggak ada yang nggak punya pasangan di kodomainnya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, gimana kalau di inverse? Ya. Kalau di inverse, apakah dia otomatis inverse-nya itu merupakan fungsi? Kira-kira kan kalau dibalik jadi fungsi apa? Surjektif kah, injektif kah, bijektif kah? Tetap bijektif. Kalau tetap bijektif, oke. Jadi kalau misalnya apa bijektif atau bijektif ya, kita ngomongin bijektif aja deh, gitu. Karena jelas dia nggak ada nilai di kodomain yang tidak punya pasangan. Jadi semuanya punya pasangan. Kodomainnya punya pasangan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, kalau dibalik pun dia akan seperti itu, sama ya. Kayak bolak-balik sama. Maka otomatis inverse-nya merupakan sebuah fungsi. Iya kan? Nah, berarti kalau gitu kita sebut bahwa inverse dari fungsi f memenuhi syarat sebagai sebuah fungsi, ya kan? Maka dia disebut fungsi inverse. Ya, inverse-nya adalah sebuah fungsi. Jadi kita tahu bahwa 2x itu fungsi linear, dia sebuah fungsi, ya, fx-nya. Tapi ketika dibalik, apakah dia merupakan fungsi juga, gitu ya? Permasalahannya gitu. Nah, ternyata ketika dibalik atau diinverse-kan, ternyata tetap fungsi. Nah, berarti kalau ada pertanyaan seperti itu, kemungkinan ada dong yang fungsi, tapi ketika diinverse-kan akan menjadi tidak fungsi. Apa itu? Itu adalah fungsi kuadrat. Ya nggak? Kenapa fungsi kuadrat? Karena kalau fungsi kuadrat itu, dia fungsi apa? Jenisnya. Fungsi injektif kah, bijektif, atau surjektif? Injektif. Injektif? Yakin? Surjektif bukan? Surjektif, ya, oke. Surjektif ya. Ya, kalau satu-satu itu baru injektif. Kalau surjektif itu ada saat dia, ya, ada saatnya dia bijektif gitu ya. Bijektif itu bisa masuk ke injektif, injektif atau surjektif, gitu. Tapi kalau surjektif juga ada bagian dia seperti ini, ya. Ya, contohnya itu min 2 dan 2. Min 2 dengan 2 itu akan menghasilkan hasil yang sama. Ya, yaitu 4 ya. 4. 2 sama min 2 menghasilkan angka 4. 1 min 1 menghasilkan angka 1, gitu ya. Oke. Jadi ini inilah yang membedakan surjektif gitu ya. Oke. Nah, ini kalau fungsi ini dibalik, maka menjadi seperti apa? Menjadi bukan fungsi gitu ya. Ya, bentuknya menjadi bukan fungsi. Nah, maka inilah yang disebut bahwa dia adalah fungsi awal adalah fungsi, tapi ketika di-inverse dia bukan fungsi. Nah, kalau kayak gitu berarti kesimpulannya adalah semua fungsi itu mempunyai inverse.
Tetapi belum tentu inverse-nya adalah sebuah fungsi. Paham? Jadi semua fungsi itu mempunyai inverse. Semua fungsi pasti mempunyai inverse. Tapi inverse-nya belum tentu fungsi. Oke, contohnya X kuadrat. Masih banyak lagi X pangkat 4, gitu ya. X pangkat yang genap-genap pasti akan bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, itu dia berarti kalau di inverse, dia bukan fungsi. Makanya dia belum tentu disebut mempunyai fungsi inverse. Oke. Tapi semua fungsi pasti punya inverse. Ya, oke. Nah, kalau begitu gimana caranya biar dia fungsi inverse-nya atau inverse-nya mempunyai fungsi? Menjadi ya, inverse-nya itu adalah fungsi gitu ya. Gimana caranya? Ya, dia harus fungsi bijektif. Satu-satu. Ya, korespondensi satu-satu. Jadi kalau dia enggak satu-satu gitu ya, enggak semua kodomain itu punya pasangan dan tepat satu, nah dia inverse-nya bukan fungsi nanti. Oke? Paham? Untuk ini? Enggak? Fazia masih bingung? Apa yang dibingunginnya apa? Kalau ya inverse-nya bukan fungsi itu kayak gimana, Bu? Gimana? Inverse-nya maksudnya bukan fungsi itu kayak gimana, Bu? Ya ini, inverse-nya bukan fungsi. Ini kan tadi kalau misalnya kita tahu ada domain, ada dua domain yang berbeda, yaitu min 2 sama 2, itu menghasilkan satu hasil ya. Ya kan? Salah satu contohnya ya. Kan kayak gini. Nah, ini kalau dibalik, kalau kita balik, ini kalau kita balik, ini 4, ini jadi min 2, ini jadi 2, gitu kan? Maka ini nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini sendiri adalah bukan fungsi kan? Ya, ini bukan fungsi. Ini tidak sama dengan fungsi. Atau ini bukan fungsi. Nah, berarti dia sebuah fungsi. Fungsi X kuadrat, fx X kuadrat itu sebuah fungsi awalnya. Fungsi awalnya fungsi. Ya. Tapi setelah di inverse, dia bukan fungsi. Oke, gitu ya. Jadi tadi berarti tidak semua fungsi itu mempunyai fungsi inverse. Oke. Walaupun semua fungsi itu pasti punya inverse. Tapi ya, semua fungsi itu punya inverse. Ya, fx ini kalau x kuadrat inverse-nya apa? Inverse-nya adalah akar x nanti. Ya. Nah, tapi plus minus ya. Nah, karena ada positif, ada negatif tadi. Nah, ini karena bercabang ini, maka dia bukan fungsi. Itu aja. Ya. Jadi, gimana untuk mempunyai syarat fungsi inverse? Syarat fungsi inverse adalah dia bijektif. Oke ya. Jadi dia harus satu korespondensi satu-satu ini ya. Harus satu-satu. Dan di kodomain selalu punya pasangan, jangan ada yang tidak punya pasangan. Ya, karena kalau di kodomain ada satu saja yang tidak punya pasangan, maka kalau dibalik maka bukan jadi fungsi lagi. Ya. Oke, lanjut. Ibu maaf sebentar. Apa? Kan kalau misalkan inverse dari X kuadrat itu berasal dari akar X. Nah, kalau inverse dari X yang lain, Iya, nanti kita cari itu. Oke, Bu. Maaf, Ibu. Nah, oke. Jadi, nggak mungkin semua fungsi nanti kita jabarkan terus cari
inverse-nya ya. Nanti pasti ada tugasnya kalian, ada bentuk fungsi yang berbeda. Nah, kalian akan mencari apakah itu punya fungsi inverse atau inverse-nya adalah sebuah fungsi gitu. Nah, itu adalah tugas kalian. Jadi, Ibu hanya mencontohkan beberapa fungsi. Nah, nantinya kalian yang akan mengembangkan itu, gitu ya, mencari itu. Oke, lanjut ya. Oke, selain tadi, kita punya sifat-sifatnya. Ibu. Iya. Menurut saya kalau fungsi inverse dari x, y nggak harus y, x ya, Bu. Kalau tadi pakai contoh fx sama dengan 2x kan berarti inverse-nya x per 2. Nah, kemudian pakai fx sama dengan 2x berarti kan misalnya 2,4. Nah, tapi kalau x per 2, 4,2 itu nggak nyambung. Jadi apa? Jadi contohnya kayak apa? Apa yang tepat? Sesuai dengan itunya sih, Bu, sesuai dengan fungsinya sendiri. Sebenarnya gini, apa ya? Mungkin itu hanya tadi kan cuma diketahui dua anggota aja ya. 2 anggota. Jadi belum itu kan Ibu tadi gimana ya? Tadi kan coba ya, kita back dulu ya. Tidak akan tepat. Maksudnya ini. Contoh yang mana? Ini atau maksudnya ini? Atau yang tadi di awal? Tadi siapa ya? Saya, Bu, tunggu sebentar, Bu. Nah, di awal ini, lagi nulis. Nanti aja sih, Bu. Nanti aja. Udah, Bos. Nanti aja, Bu. Oh, nanti aja. Oke. Ya, kita berarti lanjutkan dulu ya. Ya, silakan nanti ya kalau mengkoreksi ya. Ya, sifat yang pertama adalah ini ya. Tadi dia kalau mau inverse-nya adalah sebuah fungsi, maka dia harus bijektif, gitu ya. Dan ini juga berlaku dua arah ya. Berarti kalau dibalik fungsi bijektif berarti nanti otomatis inverse-nya adalah sebuah fungsi, gitu ya. Ya, dibalik. Sifat yang kedua adalah ya, misalkan f inverse adalah fungsi inverse dari f, gitu ya. Setiap x anggota bilangan domain f dan y anggota bilangan range f. Berarti ini sudah jelas y itu adalah range f-nya. Oke, maka berlaku y sama dengan fx. Jika dan hanya jika f inverse y-nya sama dengan x. Berarti maksudnya apa itu? Ya udah, kalau berarti ada pernyataan bahwa y sama dengan fx ya, atau fx sama dengan y, itu sama aja ya. Kita tahu domainnya si x, range-nya adalah si y. Maka ini berlaku f inverse-nya, gitu ya. Inverse-nya adalah berarti domainnya adalah y. Nah, x-nya menjadi range-nya. Paham ya? Ya, dengan perubahan simbol aja. Ini simbol F, ini simbol F inverse. Oke. Paham ya? Nanti kita gunakan ini. Jadi kalau ini sudah terpegang, kita nanti pakai ini di otak-atik, nggak ada masalah ya. Oke. Udah ya, jadi sifat yang kedua.
Terus, nah, menentukan rumus fungsi inverse, ya, kita kan perlu tahu gimana cara tadi mencari inverse-nya gitu ya. Nah, itu adalah langkah-langkahnya ada 3 langkah kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah misalkan fx itu sama dengan y, kemudian menyatakan x dalam y, dan yang ketiga adalah menentukan rumus dari f inverse dengan mengingat f inverse y itu sama dengan x dan mengganti variabel y dengan x. Waduh, kok kayaknya ribet banget ya. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Itu nggak usah dihafalin langkah-langkahnya ya. Cuman jadi panduan aja ketika bingung. Oke, diketahui ini nggak ada yang masih bingung ya. Ini udah sering banget keluar gitu ya. Maksudnya adalah fungsi domainnya adalah di bilangan real, kemudian range-nya juga di bilangan real. Oke, fx-nya adalah 2x min 5. Tentukan f inverse x-nya. Oke, tentukan f inverse x-nya. Ini kalau Ibu selesaikan nggak apa-apa ya. Y-nya sama dengan fx. Ya, kita nyatakan fx itu jadi y ya. Oke. Y sama dengan 2x min 5. Pertama itu. Ini sebenarnya cuma dibolak-balik saja. Ini berarti kita nyatakan menjadi x sama dengan gitu ya. Jadi ini dibalik. Nah, ini 2x berarti jadi y plus 5. Cuman pindah-pindah ruas saja, ya kan? Maka kita dapatkan x sama dengan y plus 5 per 2. Atau inverse f inverse y-nya menjadi y plus 5 per 2. Ya kan? Ingat kenapa menjadi f inverse y? Kenapa? Kira-kira kenapa? Tadi bahwa x sama dengan f inverse y. Ya kan? Tadi kalau y sama dengan fx, ya, maka f inverse y-nya itu sama dengan x. Gitu kan ya tadi ya? Oke. Domain jadi range, range-nya jadi domain. Oke. Nah, ini x-nya tinggal diganti dengan f inverse y. Nah, ini kan sudah sama nih. Ini y, ini y. Kemarin kan di komposisi sempat Ibu bilang bahwa ini harus sama. Ya, kalau sudah sama, maka ini diganti apapun boleh. Ini ganti bintang, maka ini juga diganti bintang. Gitu kan ya? Ini ganti pelangi, oh jangan pelangi ya. Nanti LGBT. Ini apa ya? Yang bagus ya? Ya apa? Pokoknya kalau kalian kan isi sesuai dengan kalengnya. Gitu kan ya? Kalau misalnya kalian pas lebaran kaleng pongguan jadi rengginang, kan mengecewakan ya. Ya walaupun mungkin ada yang suka rengginang gitu ya. Nah, tapi nggak semestinya gitu ya. Jadi sesuai dengan kalengnya apa maka isinya ya sesuai dengan itu gitu ya yang tergambarkan di situ. Jadi harus sama isinya. Nah, kalau gitu berarti ini kita kalau sudah sama berarti kita rubah-rubah boleh dong, ya kan? Nah, sekarang berarti tinggal finishingnya. Ya, maka y-nya kalau kita rubah jadi x, maka setiap y tadi berubah menjadi x. Ini sudah sama. Kalau ini Ibu rubah menjadi x, maka ini menjadi x. Nah, ini f inverse x, kan yang ditanya f inverse x ya. Nah, itu adalah x plus 5. Gitu. Jadi inverse-nya itu adalah x plus 5 per 2. Oke, gitu ya. Nanti Bu akan kasih metode cepatnya deh. Cara menginversekan gitu ya. Tapi bukan sekarang ya. Nanti kalian pahami dulu. Nah, ini sebenarnya ya tinggal dibalik kayak gitu Bu ya. Kalau sebenarnya tinggal dibalik, tapi kalau kalian lebih bisa menguasai metode cepatnya, maka cuman dilihat udah bisa gitu ya. Cuman berapa detik akan sudah bisa tahu
inverse-nya. Ya. Tapi kalian pahami dulu cara-caranya ya. Oke, lanjut ya. Ini contoh berikutnya. Oh, balik. Oke, nah ini kebetulan variabel X-nya nggak cuma satu. Tadi kan satu ya, cuman kalau digeser-geser enak gitu ya. Digeser-geser enak. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Kan tadi kan istilahnya kayak kita dari Y sama dengan mengubah menjadi X sama dengan, dibalik gitu ya. Nah, ini X-nya ada 2 gitu ya. Ya tinggal kita pindah ruas saja. Ya, kita pindah ruaskan gitu ya. Tadi memisahkan fx yang jadi y dulu, ya kan? Kemudian X-4-nya kita pindah ruas. Kemudian kita mendapatkan YX-4Y gitu ya. Kan kita mau buat X sama dengan, maka kumpulkan si X itu jadi 1. Gitu ya. Si X-nya jadi 1, kemudian X-nya bisa dikeluarkan. Nah, kemudian baru dipindah ruas. Maka dapatlah 4Y plus 1 per Y-2. Nah, kemudian kita rubah si X itu adalah F inverse Y. Seperti di sifat tadi ya. Oke. Nah, kalau sudah sama seperti ini, nah, yang tadi si kongguan ya isi kue kongguan gitu ya. Nah, udah, maka kita bisa rubah-rubah itu sesuai hati ya, sesuai keinginan. Nah, itu maunya apa? Oh, soalnya maunya F inverse X. Maka rubahlah dia menjadi F inverse X. Nah, jadi seperti itu. Ya kan? Nah, nanti kalian kalau misalnya ketemu sama bentuk soal yang seperti ini, dulu kalau di UN gitu ya, soal-soal seperti ini juga banyak gitu ya, mencari F inverse-nya gitu. Nah, ini ada lagi tuh cara cepatnya. Tinggal kalian rubah jadi Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Nah, kalian nanti rubah ini menjadi apa? F inverse-nya. Gitu ya. Nah, ini tinggal kalian penentunya di sini A, B, C, D. Gitu. Jadi kalau model Y-nya Ibu rubah jadi min 2X per X min 1. Wah, ini otomatis akan cepat kalau kalian sudah menemukan rumus itu. Tapi ingat, kalian harus tahu dari mana asalnya. Caranya seperti ini. Tinggal dirubah-rubah. Gitu ya. Kebetulan di buku itu nggak ada gitu ya. Dulu di buku sebelumnya ada gitu, rumusnya langsung gitu. Tapi pakai cara ya. Nah, sekarang kalian suruh cari aja sendiri gitu. Nah, nanti kalau dirubah-rubah ini, maka tinggal menentukan A, B, C, D-nya itu di mana sih. Jadi F inverse X-nya otomatis dalam beberapa detik sudah ketemu. Nah, nggak usah dipindah-pindah ruas gitu. Ya, cari sendiri ya. Oke deh. Bu, boleh dijelasin ya, Bu? Yang apa tuh? Yang tadi Ibu ini. Coba, ada yang mau ngerjain nggak? Rozia mungkin mau ngerjain? Coba kalau dirubah-rubah gimana? Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Maka langkah pertama tadi diapain? Ya, tinggal dipindah ruas kan? Gitu kan? Terus selanjutnya ada yang mau ngerjain? Coba kalian yang ngerjain. Jadi apa? Kerjain dulu. Maka X-nya jadi apa? Caranya sama kayak ini. Nanti dapat lainnya.
Ini apa? Tuh, Faiz sudah nulis. Benar nggak? Kalian? Benar, Bu. Benar. Ini masukin aja ke situ ya. Ini kita udah dapat A-nya 2, B-nya 1, C-nya 1, D-nya min 4 gitu ya. Tadi kalau dibilang min DX plus B per CX min A berarti menjadi 4X gitu ya. Plus 1 per CX-nya tetap X, ya, C-nya tetap C, min A, berarti ini berarti min 2. Sama ya? Oke, wes. Amazing ya. Ya, cuman dilihat koefisiennya udah langsung bisa lihat hasilnya. Ya, tapi Ibu ingat-ingat lagi bahwa ini kalian kalau ngerjakan di PG silahkan gitu ya. Tapi kalau mengerjakan bentuknya esai, ya pakai langkah ya. Jangan tiba-tiba muncul ini, gitu. Ini rumusnya dari mana? Biasanya sih kalau enggak, mungkin Ibu enggak akan menanyakan gitu, karena kita sudah pernah bahas di sini. Tapi mungkin dengan guru yang lain, kalau misalnya ditanya, ya suatu saat mungkin ya, kalau mungkin nggak harus rumus ini, bisa jadi rumus nanti kalian ketemu integral di kelas 12 gitu, ada rumus-rumus cepat juga itu, ya, mencari luas gitu. Nah, kalian tiba-tiba, dulu Ibu masih ingat tuh, ada yang tiba-tiba memakai cara cepat. Terus Ibu tanyain, ini dari mana? Oh, dari rumus-rumus cepat, Bu, gitu. Nah, kamu tahu nggak rumus cepatnya ini dari mana? Nah, paling nggak kalian tahu langkahnya, gitu ya, untuk menentukannya. Karena rumus cepat pun pasti juga akan diturunkan dari bentuk-bentuk yang seperti ini. Maksudnya bisa dicari gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya Ibu tiba-tiba bikin soal Y sama dengan tadi min 2X per X min 1 misalkan. Nah, ini fungsi inverse-nya jadi apa? Gitu. Otomatis tahu ya. Langsung min X plus B per CX min A. Kalau kalian masih bingung, A-nya berarti min 2, B-nya 0, C-nya 1, D-nya min 1. Nah, kalau ini berarti min ketemu min berarti jadi plus ya. Berarti jadi 1 ya, min D plus B-nya berarti 0 ya. Per C-nya tetap di sini. Kemudian min A-nya jadi karena A-nya min 2 maka dia jadi plus 2. Maka menjadi X per X plus 2. Wes. Gitu ya. Nggak usah pakai dibolak-balik gitu ya. Karena caranya akan tetap seperti itu. Oke? Ya, ini sebenarnya kalian belajarnya di kelas 3 ya. Ibu. Hai. Yang X tadi itu dari mana? X yang mana? Yang ditulis sama Pak Ibu. Sampai yang mana ya? Yang langkah mana nih? Yang F inverse X. Bukan. Kan tadi ada yang X sama dengan apa tadi? Tadi Y sama dengan yang contoh Ibu. Iya. Min 2X per X min 1 tadi kan? Terus? Nah, cara tahu X itu kan pakai rumus yang tadi ditulis Pak Is kan, Bu? Oh, caranya yang
tadi. Kenapa jadi inverse-nya? Inverse-nya itu adalah min dx itu ya. Min dx plus b per cx min a. Ya tadi, pakai rumus dari y sama dengan ax plus b per cx plus d itu diputar-putar. Diputar-putar tuh pindah ruas gitu ya. Dipindah-pindah aja sama dengan ax plus b. Kemudian ini jadi apa ya? YCX ditambah YD sama dengan AX plus B. Gitu kan? Kemudian ini jadi, ini kemana ya? Ini ke sini aja. Ini jadi digabung. Ini ada X, ini ada X. Karena kita mau cari X sama dengan. Nah, X-nya harus muncul. Maka ini digabung dulu. YCX min AX sama dengan B minus YD. Gitu ya. Oke. Nah, si X-nya keluarin. Maka ini menjadi YC min A. Sama dengan B minus YD. Maka X sama dengan ini kan variabel kan ya. Ini berarti DY ya. Ini minus DY ditambah B gitu kan. Ibu balik aja ini bentuknya, rubahnya. Kemudian ini jadi CY minus A. Gitu nggak? Ya kan? Nah, si X tadi adalah F inverse Y kan? Maka jadi min DY ditambah B per CY dikurangi A. Oke, kaleng sama isinya udah sama nih. Oke, maka kita rubah bentuk kalengnya sama isinya. Oh, boleh kan? Berarti ini min DX ditambah B per CX dikurangi A. Nah, ini tadi si Faiz dapatlah itu. Ya. Min DX plus B per CX min A. Gitu ya. Oke, Bu. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Ya, lanjut ya. Nah, ini masih bentuknya kayak pecahan tadi ya. 2x per 3x min 4. Nah, tapi kita nggak tahu apa ini maksudnya. Oh, kita tahu F inverse K-nya itu sama dengan 1. Cari K-nya. Oke. Berarti kita nentuin F inverse X-nya dulu kan ya. F inverse X ya. Tadi berarti kalau ini bisa cepat F inverse X-nya apa? Kalau pakai rumus tadi? Pakai rumus yang tadi, min DX plus A per CX plus, salah ya, min DX plus B per CX min A. Berarti jadi 4X per 3X min 2. Betul nggak? Oke. Nah, ini kita, ini kan udah sama ya, kaleng sama isinya. Oke. Nah, si kalengnya Ibu rubah jadi K. Maka isinya juga jadi K. Gitu ya. Nah, si ini udah diketahui adalah F inverse K-nya adalah 1. Nah, cari K-nya. Ketemu kan ya? Berapa K-nya? K-nya ketemu? Min 2. 2 ya? Ya, 4X per 3X min 2, betul ya F inverse-nya? Iya. Oh, min 2. Ya. Min 2. Oke. Kembali ya. Min 2. Oke, gitu ya.
Nah, jadi variasinya paling juga itu-itu aja. Lanjut. Nah, sekarang tadi adalah bentuk dari inverse sebuah fungsi. Satu fungsi aja. Gimana kalau inverse-nya dari fungsi komposisi? Oke. Ini yang kadang-kadang ya satu fungsi aja kadang-kadang masih bingung Bu gitu ya. Gimana fungsinya komposisi? Ya, kita tahu pertemuan sebelumnya kita bahas komposisi fungsi gitu ya. Jadi kalau GOF berarti fungsi F masuk ke fungsi G. Ya. Kalau di inverse berarti urutannya terbalik gitu ya. Urutannya seperti apa? Urutannya seperti ini. Berarti dia masuk G inverse dulu ya. Proses pertamanya G inverse dulu. Kemudian masuk ke fungsi F inverse. Gitu nggak? Ya, betul ya. Oke. Nah, kalau seperti itu, berarti kita bisa merumuskan seperti ini. GOF di inverse itu berarti F inverse dikomposisikan sama G inverse X. Masih ingat tadi GOF inverse itu berarti gimana? Gitu kan? Nah, GOF berarti F dulu masuk ke G gitu ya. Oke. Berarti kalau dibalik itu GOF di inverse itu berarti G inverse masuk ke F inverse. Ya. Dengan kata lain, kalau ini F inverse dikomposisikan dengan G inverse itu kan berarti F inverse G inverse X. Gitu ya. Berarti yang pertama adalah G inverse X masuk ke F inverse. Betul ya? G inverse masuk ke F inverse. Nah, atau kalian kalau lebih mudahnya berarti kita terbalik gitu ya bacanya. Berarti GOF di inverse berarti F inverse komposisi G inverse gitu ya. Tapi artinya adalah F inverse G inverse. Berarti yang duluan mana? G inverse-nya dulu masuk ke F inverse. Oke. Ya, dibolak-balik jangan bingung ya. Ya, gimana cara kalian mengingatnya saja deh. Ya, yang penting benar aja. Nah, ini kalian dapat menentukannya dalam dengan dua cara. Yaitu pertama menentukan dulu rumus fungsi komposisinya, kemudian menentukan inverse-nya. Ya kan? Kalau misalnya sudah diketahui fx, misalkan 2x, gx, misalkan x kuadrat min 1, nah gitu. Maka carilah FOG inverse misalkan. Nah, yang pertama adalah cari FOG dulu, kemudian cari inverse-nya, gitu ya. Ya kan? Atau yang kedua, kalian cari masing-masing inverse-nya, kemudian dikomposisikan. Oke, jadi ada dua cara ya. Nah, terserah nanti kalian, tapi harus menguasai dua-duanya ya. Karena tadi Ibu bilang kalau kalian menguasai dua-duanya, belum tentu kemungkinan adalah ini. Bisa jadi yang diketahui inverse-nya langsung, gitu ya. Inverse-nya langsung diketahui. Nah, kalian kalau mau cari FOG inverse, nah, kalian paling mudah adalah tahu ininya, gitu ya. Tahu itunya. Berarti ini kan sama juga G inverse dikomposisikan dengan F inverse, gitu ya. Berarti atau G inverse F inverse X gitu ya. Ini tambahin X.
tambahin X di situ. Nah, ini si F inverse masuk ke G inverse. Kan seperti itu lebih mudah ya. Daripada kalian harus menginverskan lagi, kemudian baru mengkomposisikan. Oh, nggak mungkin juga dikomposisikan ya. Ya, nanti muter-muter ya, jauh banget. Padahal ini jelas, tinggal dikomposisikan aja. Oke. Lanjut ya. Nah, ini maksudnya inverse ya. Ini cuma salah ketik aja. Ini FOG di inverse X. Ya. Ini cuma menunjukkan pakai dua cara itu sama loh hasilnya. Ya, hasilnya ini X plus 6 per 4 ya. Ya, tadi pakai F, cari komposisinya dulu, baru di inverse. Gitu ya. Dikomposisikan baru di inverse. Kalau yang B, di inverse masing-masing, ya, baru dikomposisikan. Ini lebih panjang. Nah, jadi makanya kalau kalian punya dua senjata, kalian bisa menggunakan senjata manapun gitu ya. Jadi kalau kalian cuma menguasai satu senjata gitu ya, satu saja, berarti kalian kurang gesit nanti ya. Oke. Contoh 6. Oke, diketahui fungsi ini, Gx-nya ini, tentukan FOG inverse-nya. Oke, bentuknya seperti itu ya. Oke, ini kalian bisa otak-atik sendiri ya. Ini perlu dibahas? Nggak usah ya. Perlu dibahas detail? Atau udah paham ya cara bolak-baliknya ya? Ya nanti kalau nggak ada pertanyaan ya kita sudahi gitu ya. Ini kalau ini 3 fungsi. Nah, 3 fungsi berarti kemarin kita belum mengerjakan 3 fungsi ya. Nah, fungsinya kan seperti ini, HGOF, HOGOF ya. GOF-nya dulu boleh dikerjakan dulu, masuk ke fungsi, GOF-nya masuk ke fungsi H, maka jadilah itu. Gitu ya, 4 per 4 min 2X. Kemudian dibalik. Makanya jadinya itu. Oh, ini cari X-nya. Oke. Nah, ini Fx. Kemudian menentukan F inverse-nya. Nah, F inverse-nya tinggal dibalik aja ya tadi ya. Oke. Pakai rumus itu bisa cepet ya. Min dx berarti d-nya 3 ya, bukan min 1 ya. Ini cuman susunannya dirubah aja. Ya, jadilah itu. Kalau fungsi identitas ini, fungsi identitas salah ya. Kalau F dikomposisikan dengan inverse-nya, inverse fungsi itu sendiri, maka dia akan jadi X. X itu apa? Fungsi identitas ya. Oke. Jadi nanti dari sini kalian mendapat kesimpulan apa? Kesimpulannya adalah F kalau dikomposisikan dengan inverse-nya, gitu ya, atau dibalik, F inverse dikomposisikan sama F-nya,
maka dia jadi X. X itu adalah identitas. Gitu ya. Nah, ini juga bisa kalian jadikan apa ya? Sifat boleh, gitu ya. Atau kalian jadikan definisi juga boleh. Oke? Ya. Tadi mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Apa? Ini lebih kayak ke bahas soal sih, karena saya kan udah ngerjain KMTT yang evaluasi itu. Saya itu saya agak bingung sama yang nomor 25, Bu. Nomor 25 apa? Ibu kebetulan nggak ada soalnya. Ya, Bu, bentar. Saya ketik di chat aja ya, Bu. Ya, silakan. Ketik di situ juga nggak apa-apa. Bisa nggak? Annotate ya, Bu. Oh, bentar. Emang nggak bisa ya? Kayaknya udah udah disable. Oh, mana? Bisa nggak? Ya udah. Udah ya? Ya. Ya ketik aja ya, Bu. Oh ya, diketik aja. Lebih mudah diketikkan. Ya. Udah saya kirim di chat ya. Menurut saya itu kayak kurang petunjuk atau saya yang kurang paham gitu. Oke, bentar ya. Oh, nggak bisa langsung di sini. Oke, Ibu ini aja ya. Salin lagi. FOG itu inverse ya. Kemudian dikomposisikan sama Fx. Ini gimana? FOG inverse komposisi F gini. X. Iya, Bu. Gitu ya? Iya. Sama dengan 4X min 7. Maka G5-nya berapa? Ini nggak ada salah satu fungsi yang diketahui ya? Enggak, Bu. Ada yang sudah mengerjakan ini? Atau mengalami hal yang sama? Ini kalau dilihat sih kayaknya ada yang kurang ya? Bu, kalau menurut saya sih itu apa yang FOG-nya bisa di itu dulu, jadi G inverse O F inverse kan.
Terus F first F itu kan jadi identitas. Ini inverse, maksudnya di inverse. Oh, inverse semua. Halo, gimana? Oh, ini kan jadinya saya langsung aja yuk. Kan G min 1, OF min 1, terus OF gitu kan. Nah, terus karena sifat dari fungsi komposisi ini, kita bisa jadi F min 1, OF bisa dikurangin dulu, Bu. Jadi identitas kan. Ya berarti sama, jadi kita pakainya tinggal G min 1 aja. Gimana, Bu? Bentar. Tadi F OG inverse. Kemudian dikomposisikan dengan F. Ini di inverse, maksudnya gitu? Enggak, Bu. Ya, Yang iya, Bu. dikomposisiin sama F lagi nggak di inverse, Bu. Oh. Bentar. Ibu lihat soalnya dulu kali ya. Cukup kayak gini aja. Atau silakan kalian tulis dulu deh. Ibu, ini di stop dulu ya. Nah, coba kalian, Ibu sambil, boleh kalian yang mau nyobain, Ibu ambil buku dulu ya. Ya, Bu. Dua lima ya. Gimana tadi? Boleh? Ada yang mencoba? Andika mungkin tadi? Ya, sebentar, Bu. Saya mau itu. Oh, itu Faiz. Nah. Oh, ya. Ya. Udah kejawab ya.
Ah, oke, makasih Pak. Itu ya, Andika ya? Maksudnya bener ya? Iya, Bu. Oke. Iya, nggak kepikiran deh. Masih fokus sama soalnya, jadi bentuk soalnya seperti apa. Nah, betul, kayak gitu. Jadi ini diselesaikan dulu, ya, dijabarkan. Nah, kemudian dapatlah G inverse, dibalik, dapatlah G5, gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, tadi kalau Ibu sempat ngomong, ada loh cara yang paling gampang untuk mencari inverse. Semua operasi ya. Ya, kalau kita lihat 4x min 7, wah contohnya lagi gampang ya. Cari contoh tergampang dulu untuk menentukan soal yang sulit gitu ya. Nah, contohnya ini gimana sih cari inverse-nya gitu kan? Inverse-nya adalah kalian kan tahu tahapan fungsi ini. Jadi fungsi ini kan ini y sama dengan 4x min 7. Ini cuman merubah cara berpikir kalian aja gitu ya. Ya, ini yang dekat sama X itu adalah berarti dia adalah operasi pertama. Ya. Jadi operasinya itu si X kan, X muncul dulu. Kemudian dia dikalikan sama 4. Kemudian dia baru dikurangi sama 7. Gitu ya. Nah, berarti operasi terakhir adalah minus 7. Nah, kalau dibalik berarti operasi terakhir itu adalah menjadi operasi pertama. Dan dia dibalik. Gitu ya. Jadi si Y ini jadi X kan nanti ya. Tempelkan X dulu. Kemudian operasi terluar itu di sini adalah minus 7. Nah, kebalikannya berarti jadi plus 7. Ini dikali 4. Kebalikannya berarti nanti dibagi 4. Ini adalah F inverse-nya. Ya kan? Jadi kalian bisa mencari inverse itu hanya dalam beberapa detik. Oke. Nah, sekarang coba operasinya yang lebih sulit lagi. Misalkan, kalau misalkan 3x, kemudian plus 8, dipangkatin 3, dibagi 7, apalagi ditambah 9, diakar, boleh ya? Oke, ini dulu deh. Berarti apa pertama yang kita harus lakukan? Adalah buat X. Oke. Ini plus 9 tadi Ibu akar nggak ya? Ibu akarin? Di dalam akar ya? Iya. Iya ya. Oke. Anggap aja ini di dalam akar. Nah, berarti akar ini adalah operasi terluarnya. Kebalikan dari akar? Kuadrat. Ya kan? Nah, operasi selanjutnya adalah plus 9. Kebalikan dari plus 9? Minus 9. Oke. Kemudian selanjutnya kita kaji lagi tadi. Berarti habis itu per 7. Jadi tadi Y sama dengan 3. X tadi dikali 3, kemudian ditambah 8, kemudian dipangkatin 3, dibagi 7, ditambah 9, diakarkan. Gitu kan ya? Berarti dibalik menjadi X dikuadratkan, karena akar tadi bentuk kebalikannya kuadrat, plus 9 jadi min 9, dibagi 7 berarti itu dikalikan 7. Gitu kan ya? Ya, ingat yang dikalikan 7 semuanya ya. Oke. Kemudian dipangkatin 3, berarti diakarkan 3 gitu ya. Akar dari 3. Oke. Kemudian diapain lagi? Plus 8, dikurangi 8. Terus diapain lagi? Dibagi 3. Amazing ya. Kepikiran nggak? Oke, ternyata inverse itu mudah gitu ya. Ya, karena kita cuma lihat dari operasi terluarnya. Nah, tapi masalahnya adalah ternyata ya, kenapa? Saya masih kurang paham. Oke. Bisa tolong jelasin lagi, Bu? Oke. Oke. Jelasinnya dari mana nih?
dari contoh-contoh ini berlaku untuk X-nya 1 aja ya. Tadi bukan berlaku yang seperti ini ya, AX plus B per CX. Nah ini ya. Terus ada lagi mungkin Y-nya bentuknya kuadrat gitu ya. AX kuadrat plus BX plus C, ini nggak berlaku ya. Ini hanya X-nya ketika cuman muncul 1 kali. Jadi misalkan kayak tadi, Y sama dengan 2X plus 7 dibagi 4. Kemudian dikurangi 5 misalkan, gitu ya. Nah, kita mau cari inverse-nya. Mau cari inverse dari ini. Cari inverse dari ini adalah, cara mudahnya adalah, kalian harus paham bahwa ini ada operasi yang pertama kali muncul sampai akhir. Jadi kayak tahapan tadi, memakai sepatu dan melepas sepatu. Ya. Nah, pertama kali operasi ini terjadi adalah, yang pertama kali kalian lihat adalah yang dekat sama X. Itu pasti operasi pertama kali. Ya. Jadi yang pertama kali ini adalah, kita lihat X-nya, itu dikalikan dengan 2. Kemudian ini maksudnya tadi berarti ditambah dengan 7. Kemudian habis itu dibagi dengan 4. Kemudian dikurangi sama 5. Ya. Jadi dari awal itu adalah yang menempel sama X dulu. Nah, yang menempel itu apa? Si 2. Ya, kalikan 2. 2X. Kemudian dari 2X itu ditambah 7. Kemudian dibagi 4. Kemudian dikurangi 5. Oke, gitu ya. Nah, operasi pertama sampai operasi terakhir kalian udah ingat itu ya. Nah, sekarang kebalikannya kayak melepas sepatu tadi. Berarti kita ambil yang pertama kali adalah si X dulu kan. X-nya. Ya, wajib ya. Ya. X-nya ini menjadi indikator pertama. Kemudian operasi terakhirnya adalah minus 5. Nah, ini adalah jadi operasi pertama kali. Nah, kalau dipindah-pindah ruas, ya, kalau ini dipindah-pindah ruas itu kan berarti kayak minus jadi plus, bagi jadi kali, pangkat jadi akar gitu ya, ya kan? Nah sekarang dibalik, berarti setiap operasi tadi dibalik aja, minus jadi plus, bagi jadi kali gitu ya. Berarti ini minus 5. Nah, berarti ditambah 5, dibalik. Kemudian apa operasi habis setelahnya? Adalah dibagi 7. Maka ini dikali 4. Semuanya ini dikali 4. Ya. Oke, setelah itu ini sudah ditambah 7. Dibalik kan, berarti jadi minus 7. Berarti ini sudah, gitu ya. Kemudian ini dikali 2. Dikali 2 berarti semuanya ya, karena ini semua terjadi setelah itu gitu ya. Kemudian dibagi 2. Dibagi 2. Oh, bener nggak? Kalian bisa cek gitu ya. Oh, ternyata ini kalau dibalik juga gitu. Ini Y ditambah 5, kemudian 2X plus 7 kan masih per 4 ya. 4-nya geser ke sana, berarti jadi 4Y plus 5 sama dengan 2X plus 7. Ya. Ini geser ke sana, berarti 4Y plus 5 dikurangi 7 sama dengan 2X. Nah, si X-nya berarti sama dengan 4 kali Y plus 5 dikurangi 7 dibagi 2. Nah, inilah si F inverse Y-nya. Nah, ini jadi 4Y plus 5 per 2. Ini kalau diganti X, maka menjadi 4 kali X plus 5 dikurangi 7 dibagi 2. Sama kan? Nah, itu cuma mengubah cara pandang kalian aja. Yang biasanya sistematis gitu ya. Nah, ini agak-agak nakal aja gitu ya, cara berpikirnya. Nah, ternyata operasinya dilihat aja. Tadi urutan operasinya gimana? Oh, ini tadi dikalikan dulu, kemudian ditambah, kemudian baru dibagi, kemudian dikurangi gitu ya. Nah, sekarang urutannya dibalik. Berarti dikurangi, tadi ditambah dulu, nah, tadi dibagi, dikali gitu ya. Nah, dan seterusnya. Gitu ya. Mudah bukan? Terima kasih, Ibu.
Sama-sama. Ya, jadi sekarang kalian udah punya gambaran nih. Wah, ini kalau cuman bentuknya seperti itu sih bisa-bisa aja gitu ya, gampang banget gitu. Nanti tinggal gimana kalau bentuknya akan lebih kompleks lagi gitu ya. Ada log mungkin di dalamnya gitu ya. Atau mungkin bentuknya seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau misalnya bentuk-bentuk yang seperti ini tadi kan dia bisa dibuat rumusan umumnya gitu ya. Nah, berarti kuadrat itu kan juga bisa dibuat rumusan umumnya gitu ya. Nah, cari aja. Gitu ya. Nanti kalau logaritma gimana ya? Kalau logaritma kan kebalikannya kan sebenarnya dia sebuah apa? Eksponen ya, pangkat ya. Atau apa? Ya, atau apa? Ayo. Ada yang tahu? Ya, nanti dicari ya. Oke deh, kayaknya udah habis ya PowerPoint Ibu ya. Udah sampai akhir belum ya tadi ya? Oh iya. Udah terakhir. Ya, ternyata tadi sudah terakhir nih. Tadi di sini nggak muncul. Nah, tadi di sini ya, udah terakhir ya. Oke. Sampai di sini? Ada pertanyaan? Lagi? Ya, tinggal pahami lebih lanjut. Ini bahasannya cuma fungsi komposisi sama fungsi inverse. Tadi udah Ibu kasih trik-triknya gitu ya. Cara mudahnya gitu. Semoga itu sedikit membantu ya. Atau bahkan membantu sekali gitu ya. Untuk selanjutnya berarti tinggal kuis. Kerjakan latihan-latihannya. Jangan lupa untuk yang remedial. Kemarin sudah Ibu Ibu share siapa aja yang remedial. Remedialnya pekan depan. Karena, ini udah jam 10. Beneran nih? 9.49 ya? Wow. Ya. Emang ya, jam 8? Oh ya, kita butuh 2 jam memang ya biasanya. Ya. Masih ada waktu buat latihan sama mengerjakan KMTT-nya ya. Jangan lupa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tinggal minggu depan kuis dan remedial. Dan pekan depannya PH. Nah, kayaknya sih remedialnya akan Ibu perpanjang mungkin ya. Batas waktunya. Jadi kalau misalnya ada yang berhalangan atau ada yang sakit, masih ada satu Ibu buka berapa ya? Berapa hari atau 1 pekan aja? Tapi kayaknya yang remedial nggak banyak ya. Sepertinya nggak banyak yang remedial ya. Kemarin mungkin keuntungannya ada bonus. Ya, Ibu akhirnya ya anulir atau bonus sama aja ya. Itu akan bertambah pastinya nilainya. Jadi ya Ibu harap sih semoga tapi bentar. Kita itu tanggal berapa ya? Ya, minggu depan itu tanggal 8. Kuis kan ya? Ceritanya tuh rencananya kuis. Senin berikutnya itu PH. Tanggal 15. Nah, tanggal 15 itu adalah UAMBN. Kalau nggak salah ya. UAMBN atau pokoknya ujian akhir ya. Ya, ujian akhir untuk kelas 12. Nah, ujian akhir kelas 12 itu nanti memakai e-learning ya. Entah memakai e-learning atau pokoknya nanti ada sistem yang mereka ujiannya adalah di Zoom. Pakai Zoom. Jadi otomatis akan berat. Maka kelas 10 udah ada pengumumannya belum ya? Aku nggak tahu ya.
Nah, kelas 10 sama kelas 11 tanggal 15 sampai tanggal 22 atau lebih gitu ya. Nanti diminta untuk tidak menggunakan e-learning. Ya. Jadi tetap KBM akan tetap, jadi jangan berharap libur ya. Jangan berharap libur dulu. Ibu kasih kabar buruknya buat kalian lah ya. Nah, jadi tetap aja ada KBM, cuman tidak di e-learning. Jadi kemungkinan besar nanti akan Ibu gunakan Google Form atau Quizzes ya. Mungkin Google Form aja kali ya. Yang kalian pasti punya Google di dalamnya gitu ya. Ya udah, itu aja. Jadi bentuknya nanti pas ulangan kita akan menggunakan Google Form. Gitu ya. Oke. Ya. Itu aja paling pengumuman dari Ibu. Selebihnya berarti dipersiapkan untuk kuis dan PH-nya. Ya. Karena ini adalah materi apa ya? Teringkas gitu ya. Karena nanti akan ada trigonometri yang pastinya akan materinya lebih banyak lagi. Dilihat di buku aja sudah berapa halaman gitu ya. Nah, itu pasti itu akan jadi yang tidak mudah gitu ya. Nah, ini kebetulan adalah materinya paling singkat dan paling ya menurut Ibu paling mudah ya. Tinggal kalian menerampilkan skill kalian adalah soal kecepatan dan gimana cara kalian berpikir aja gitu ya. Nah, itu pasti diasah dengan latihan. Oke. Jadi jangan merasa sudah paham terus sudah gitu ya. 1-2 soal sudah terjawab, cuman gini doang gitu ya. Ya asah lagi gitu ya. Nah, karena itu nanti akan membuat kalian keterampilannya akan lebih baik lagi ya, dari segi kecepatan, cara berpikir gitu ya. Itu aja. Oke, kalau gitu nggak ada pertanyaan lagi ya. Bu, kan katanya nggak bakal pakai link kan ya Bu? Berarti untuk absennya gimana Bu? Nah itu dia, Ibu kurang tahu. Mungkin kalau absen nanti dibuatin dari Ibu nggak tahu ya, apakah dibuatkan ataukah guru masing-masing yang membuatkan. Nah, Ibu belum dapat kabar tuh. Ya. Jadi ditunggu aja. Kalau kalian tanggal 15 itu harus ngapain? Udah dikasih pengumuman belum? Belum tahu Bu rasanya. Belum tahu ya. Ya. Kemarin sih katanya sih di guru-guru sih sudah mendapat ada yang bilang sudah ada pengumumannya tanggal 15 sampai 20-an itu. Nah, tapi untuk teknisnya gimana saat itu kalau tidak menggunakan e-learning ya termasuk absensi dan sebagainya. Nah, itu belum dibicarakan sepertinya. Ya. Ya nanti ditunggu aja pengumumannya gitu ya. Ya, berkenaan sama absensi dan sebagainya pasti sudah terpikirkan oleh kurikulum ya. Oke, kalau gitu ya 5 menit lagi kita tutup saja kalau gitu ya. Ya, ditunggu aja. Ini mungkin agak kurang matang persiapannya Ibu ya. Karena kemarin mungkin full kalian libur tapi Ibu nggak libur gitu ya. Jadi tadi agak tergesa-gesa gitu ya. Tadi nggak persiapan banyak gitu. Oke, gitu ya Ibu tunggu. Kayaknya KMTT sudah Ibu buka kan ya? Bisa kalian kalau yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan ya. Ya tinggal persiapan untuk kuis dan PH-nya. Oke, kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih, Ardi. Bu. Sama. Oke. Terima kasih, Bu. Sama ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu tutup.